Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Aulia Mulyadi dari kelas 79. Di sini saya akan memberitahu tentang pencemaran udara, bahayanya asap rokok. Setiap kali satu batang rokok dinyalakan, bukan hanya perokok yang terdampak, tetapi juga orang di sekitar yang menghirupnya. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi bakar rokok ya? Enggak kakak, aku cuma mau bakar rokoknya, tapi aku nggak ngerokok kok kak. Nah, mumpung rokoknya belum dibakar, sebaiknya jangan dilakuin karena rokok itu bahaya. Kamu tahu gak bahayanya rokok itu apa? Ah, emang bahayanya rokok itu apa kak? Kamu jelasin sedikit ya buat kamu. Rokok itu menghasilkan campuran lebih dari 7.000 zat kimia yang bersifat racun, salah satunya yaitu nikotin. Rokok juga menyebabkan pencemaran udara untuk lingkungan kita karena asap rokok yang bertahan hingga 2-5 jam. Rokok juga mengandung mikroplastik dan mencemari tanah dan air. Rokok juga berdampak pada kesehatan tubuh kita. Jika kita menghirup asap rokok, kita akan menyebabkan sakit paru-paru, jantung, dan iritasi pernapasan. Oh, jadi itu ya kak. Solusi untuk menghindarinya bagaimana kak? Aku tahu solusinya, yaitu kita harus menetapkan zona bebas di rumah dan di tempat umum, serta edukasi tentang bahayanya asap rokok bagi kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Terima kasih atas informasinya ya kak. Ya, sama-sama. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Pencemaran udara akibat rokok bukan hanya pilihan pribadi, tetapi masalah bersama. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat menciptakan udara yang lebih bersih untuk generasi mendatang. Mari mulai dari diri kita sendiri.